Di tayangan sebelumnya, kura-kura sulcata gue kembali bertelur. Sayangnya ada 7 butir telur yang bermasalah, pecah karena terinjak sang induk atau sang bapak. Setelah konsultasi dengan dokter hewan Slamet Raharjo, akhirnya telur-telur yang pecah tersebut ditetesi lilin supaya tetap selamat, mudah-mudahan. Tapi sayangnya dari 7, hanya 4 saja yang bisa dilakukan. Karena 3 lainnya pecahnya sudah cukup parah. Dan apa yang akan dilakukan dengan 3 telur yang pecah parah tersebut? Tapi kamu ini gimana yang 3 gini? Biasanya kamu apain? Kalau sudah pecah seperti ini banget, biasanya dibuang. Dibuang. Ya udah, nggak ada pilihan lain, ya udah deh. Izin ini dimasak ya? Dimasak? Oh, daripada dibuang mubazir. Emang bisa dimasak ini? Ya kita coba bareng-bareng. Waduh, kalau gitu mah ya dulu nggak saya buangin. Dimasak. Yuk kita coba direbus, goreng, ceplok, sama diolak-arik. Mau ikut makan? Gak tahu juga. Udah. Oke guys, setelah 4 tadi kita kasih lilin, mudah-mudahan 4 itu juga bisa selamat. Tapi kalau yang 3 ini memang sudah tidak bisa ditolong sekali nih tuh. Udah seperti ini ya. Jadi kita akan makan telur sulcata. Oke guys, ini tega-tega, tapi karena supaya nggak membazir, sekali lagi karena ternyata kata Lutfi juga kalau seperti ini biasanya langsung dibuang. Udah, daripada dibuang langsung, mendingan kita akan racik telur sulcata. Yang mau ini yang aja ya, direbus yang agak mulusan ya. Kita rebus ini udah matang ya? Udah panas ya? Telur sulcata. Maaf ya sorry ya. Kurang banyak. Tadi kurang banyak gitu. Oke. Nah, sambil menunggu itu matang, kita akan melihat ya, ini pertama kali seumur hidup memecahkan telur sulcata. Sepertinya ada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebal banget. Ya tebal. Jadi si kulitnya itu tebal banget. Kalau biasanya kalau ayam itu kan keras, langsung ringkih banget. Tuh. Ini sisa nih. Tuh. Robeknya itu sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Dilihat juga si kuningnya itu besar sekali dibanding yang si putih telur itu. Biasanya kan kalau telur ayam pada umumnya berbeda. Coba kita bandingin. Ini telur kura-kura, ini telur sulcata, kita bandingkan dengan telur ayam. Dan ini aja, tuh, ini aja lebih ringkih. Kalau kura-kura itu tadi lebih kuat. Kita bandingkan. Tuh jelas banget bedanya kan? Beda sekali antara telur ayam dengan telur kura-kura. Ini sulcata. Nah, setelah kita bandingkan ini antara telur kura-kura dan juga telur ayam negeri, saatnya kita akan bandingkan dengan telur-telur yang lainnya. Nih, kita sudah menghadirkan telur bebek, telur ayam kampung, telur puyuh, dan juga telur ayam cemani. Oke, kebetulan sekali lagi ayam cemani gue itu berlimpah banget. Sombong amat. Sekaligus kita juga akan melihat bagaimana ini telur cemani itu apakah isinya juga hitam atau tidak, nanti kita lihat. Dikit lagi deh. Oke deh. Nah, sekarang kita pecahkan satu-satu ya. Ini telur kura-kura, ini telur ayam negeri, ini kita ke ayam kampung. Iya, aduh, ya. Ini kalau ayam negeri itu ternyata emang paling ringkih menurut gue. Kalau kampung ini masih agak sedikit lebih
Coba. Ulangi. Oke guys, sudah 2 telur ayam kampung gue gagal. Gimana? Ina? Ini telur ayam kampung. Oh digituin kok kampung, beda telur, beda penanganan. Soalnya biasanya kan buat apa sih kalau orang minum jamu gitu Pak. Jadi dia lebih diginiin lebih enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tuh kita bandingkan lagi nih. Telur ayam kampung dengan telur ayam negeri juga beda. Telur ayam kampung kuningnya lebih gede daripada telur ayam negeri ternyata. Kita baru membandingkan ini ya. Nih, selanjutnya kita menuju ke telur bebek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih, telur bebek. Telur bebek lebih gendut dan ininya lebih bening. Putih telurnya lebih bening. Kita menuju ke telur ini dulu ya. Telur puyuh. Dulu hati-hati. Oh, ini telur. Saatnya kita akan memecahkan telur cemani. Gue nggak berani. Bukan takut kesurupan, takut gagal. Ini nggak ada lagi. Yang lainnya kita tinggal beli 1 kilo ke pasar. Ini ayam cemani susah siapa? Lu ya. Oh, sama aja Pak kayak ini. Ya lu aja, takut juga kan? Iya. Beneran Pak? Iya. Aduh. Apakah hitam ayam cemani? Lu hati-hati. Oh, sama kayak Oh, beda lagi guys. Ayam cemani kecil, terus lebih gendut juga, terus lebih kuning. Ini dia nih, ini dia jenis-jenis telur. Bisa dibandingkan, gue tunjukin lagi ya. Ini adalah telur ayam negeri. Dan yang paling unik di antara semuanya karena ini unggas, ini reptil sendiri. Wah, ini kura-kura. Bentuknya benar-benar unik sekali. Nah, saatnya kita akan masak. Nyalain kompornya. Ini sebetulnya telur kura-kuranya masih ada 1 ya. Tapi nggak tahu ini mau diapain. Dan juga nanti kita akan bandingkan rasa dari masing-masing telur tersebut. Digoreng dengan cara yang sama. Rasanya nanti kita akan bedakan ya. Oke, ini udah matang. Ini sekarang kita coba masukkan pertama adalah telur ayam negeri. Nah, bagus. Ya. Begini. Oke, saatnya kita mengangkat telur sulcata rebus. Oke, ini telur ayam kampung. Oke. Siap, 1, 2, 3. Hei, dia yang paling mulus loh. Oke. Telur sulcata. Kita masukkan, ditambahin lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim guys, ini pertama kali. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ayam. Mama. 1, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ini gimana caranya? Jadi kayak air ya. Kok gitu ya? Kok gini ya? Beda ternyata. Jadi putihnya tuh berbeda ya. Kok kuningnya tuh mirip, putihnya tuh beda tuh. Gel gitu. Iya gak sih? Iya benar. Di atasnya tuh kayak masih ngegel gitu. Jadi si kuningnya itu sama si putihnya tuh beneran kayak misah gitu ya. Iya. Lihat deh, ininya masih kayak gel gitu, masih kayak gel. Kemudian si kuningnya gendut banget, terus tuh misah juga tuh. Ini gimana dong? Oh, kita biarin dulu ya.
Tuh, si putihnya tuh gini, gak matang seperti biasanya. Mulai sih, dalamnya mulai ini, mulai keras tuh. Tuh, ya kan? Kayak udah agak matang ya? Bocor, gue yang salah. Tuh, ada kuning-kuning yang bocor tuh. Gue yang salah nih. Tunggu dulu aja ya, tunggu dulu ya. Oke guys, kita tunggu aja terus. Kita terus-terusan tunggu ini semaksimalnya seperti apa. Tuh, 2, 3. Iya. Bagian bawahnya nih. Sumpah ini aneh banget. Sumpah ini pertama kali banget gue melihat proses telur matangnya seperti ini. Dan ini terjadi pada telur kura-kura gue, telur sulcata. Dan ini sekarang putihnya udah bener-bener habis. Putihnya menguap, menyatu dengan si kuningnya. Tuh. Putihnya habis. Ini lucu loh. Ini belum pernah gue lihat seperti ini. Guys, ini buat gue baru, buat lu juga baru. Ini makanya ini buat ilmu pengetahuan aja, buat pengalaman. Jadi ini kita lakukan ini sekali lagi ya. Kenapa kita goreng telur sulcatanya? Karena telurnya udah rusak. Yang biasanya kalau dilanjutkan dimasukin inkubator pun akan jadi penyakit buat telur-telur yang lain dan tetap gagal. Dan biasanya juga kita buang. Dan kita sekarang memberanikan diri tega untuk memasaknya. Dan ini dia hasilnya. Telur sulcata, putihnya hilang, antara hilang atau menyatu dengan kuningnya. Tersisa kuningnya saja. Oke. Dan ini yang direbus. Gue jadinya Itu masih mentah. beneran. Coba dulu, nanti rebus lagi. Jadi menurut Lutfi ini yang direbus ini juga sudah belum matang, masih mentah. Padahal tadi sudah kelihatan. Saatnya kita akan mencoba satu demi satu telur ini ya. Oke guys, ini dia hasilnya. Ini adalah telur-telur yang sudah kita goreng dan juga kita rebus. Kita coba telur ayam negeri biasa. Ya belum matang, setengah matang nggak apa-apa. Semua orang juga sudah pernah lah cobain telur. Gak pakai apa-apa sih, agak amis ya. Karena belum matang jadi agak amis. Oke, telur ayam kampung. Seperti telur-telur lainnya. Tapi karena nggak pakai apa-apa ya gitu aja. Tawar. Tapi nggak seamis yang tadi ya. Iya. Selanjutnya ini telur bebek. Yang putihnya juga. Ada asin-asin dikit. Yang putihnya. Ya, ini lebih gurih. Beneran deh. Jadi putih telurnya itu lebih kenyal. Oke. Itu sebelum lanjut jangan ngomong-ngomong itu kan mubazir. Minta kita makan, lu mau kita makan langsung semuanya. Kepada rese netizen. Telur puyuh. Bagi 2 ya, Pi. Ini langsung habis. Coba ya, telur puyuh. Hampir mirip. Tapi ini lebih menyengat. Telur banget gitu. Ya, baunya ya. Bener nggak? Rasanya sama kayak ayam negeri, mirip itu ya. Iya, benar. Jadi kalau gue bilang tadi yang negeri itu agak anyir dibanding ayam kampung, ini anyir banget itu. Dikit lumayan. Rasa banget di lidah. Ini gue nggak kurang suka. Minum dulu. Padahal telur puyuh kan biasa kita makan juga kan, tapi biasa direbus. Kok digoreng rasanya jadi gitu ya? Apa gue doang? Lu ngerasa gitu juga nggak sih? Beda kan? Agak anyir kan? Iya emang beda. Selanjutnya, ini telur paling mewah. Ini adalah telur ayam cemani. Sebentar, karena ini telur mewah, kita harus itu dong. Kita harus ala-ala orang kaya juga. Terima kasih. Iya benar. Kalau orang kaya. Hi Lutfi, how are you?
Orang mudeng. Oke. Kalau ayam cemani itu pernah kita bahas, pernah ada satu restoran di luar bahwa ayam cemani itu adalah ayam termahal. Satu porsinya bisa sampai 30 juta rupiah. Itu untuk ayam grade A yang hitam pekat semuanya. Dan juga kita pernah bahas bahwa yang merah itu hanya hati dan darahnya saja. Dan kita coba rasanya. Kuning telurnya dan juga dan rasa ayam cemani telurnya adalah cobain. Kuningnya kenyal banget. Enak banget ya? Enak banget guys. Ini enak banget. Gue nggak lebay ya, gue nggak lebay. Ini telur goreng terenak yang pernah gue makan. Bener gak? Bener. Wah, Enak banget ya? banget. Ini enak banget. Kameramen pada mau nggak? Ini kuningnya tuh bulan banget. Kasian kameramen. Cobain Sa. Ini coba. Ambil. Enggak. Gimana? Liatin. Beneran kan? Enak banget kan? Beneran kan? Ini enak banget sumpah. Real, April. Udah makan. Gimana? Lebih lentet gitu apa? Legit. Legit. Tapi bener. Ya, setuju kan? Ini enak banget sumpah, ini enak banget. Ini buat istri gue ya. Ini buat istri gue ya. Apalagi kuningnya. Iya, jadi kuningnya tuh lebih pliket gitu. Apa karena teknik masaknya? Enggak, tapi emang rasanya juga enak kan? Ya emang beda. Ini sumpah enak banget. Jadi ayam cemani enak banget. Jadi aduh, pantesan ya mehong tuh Ayam ayam. cemani nggak nelor lagi. Oke. Saatnya kita akan mencoba kura-kura sulcata. Ada 2 telur, yang satu digoreng, yang satu direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong kuning sulcata. Ini lembut banget. Wow. Rasanya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu, jangan dikasih komen biar Lutfi nyobain. Terus makan. Bukan telur. Kayak lu pernah makan telur asin? Iya. Nah, di dalam yang kuning telur asin itu gitu dah. Biar gitu. Iya benar. Tapi nggak semenyengat si telur asin ini. Kayak apa ya? Kayak makan bulan itu kayak ubi gitu ya. Betul, kayak ubi. Tapi biar gitu. Coba satu-satu. Sini, Za. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sih. Hah? Kayak Pasir ya. makan pasir. Kayak apa? Iya gitu, biar gitu. Bener ya? Kayak pasir di rumah pas makan dulu. Iya. Biar gitu. Iya benar. Sapri, sini Sapri. Kok hilang? Pas digigit asin. Terus kayak nyebar gitu. Iya. Iya kan? Ya, kayak ada serabut pasir gitu. Serabut bener berarti. Berarti bener dong yang gue tadi sama Lutfi ceritain. Wow. Ini kerja lagi loh. Ipal. Iskandar. Coba sini. Sini. Ini kita baru goreng telur sulcata. Ini bagi-bagi ya. Enggak, ya. Mari. Oke, gimana Bang? Rasanya kayak telur asin. Kan? Tapi beda. Emang agak sedikit kasar. Bener. Terus Kayak telur asin tapi kasar. dan nggak asin. Nggak asin terus, maksudnya nggak seasin telur asin. Udah gitu biar gitu kan? Agak kering gitu pak. Bener. Jika pasir tuh. Betul guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang cobain bareng ini telur sulcata. Lumayan nih dikit lagi. Dan ini sekarang kita akan melihat telur rebus. Kata Lutfi ini belum mateng. Gak bakal mateng. Karena umurnya panjang, rebusnya harus panjang. Coba. Bener kata Lutfi. Guys, belum mateng. Iya. Kok lu tahu? Ya, tahu lah soalnya kan yang lendirnya itu kan jauh sama yang itu kan lebih kental.
Jangan bilang lu udah pernah rebus. Enggak lah, belum lah. Guys, yaudah ini belum mateng. Yaudah guys, kita rebus lagi. Ternyata tadi sudah 15 menit ya, tadi ada ya? Tapi 15 menit lebih belum matang-matang. Tapi ini sekarang sebetulnya agak curang karena udah bocor, Kak. Kalau ini nggak bocor, mungkin akan jauh lebih lama lagi. Kita akan mulai hitung waktu. Guys, jadi ini beneran loh. Jadi tadi cara menggoreng telurnya juga agak unik, agak susah, beda dengan menggoreng telur ayam atau unggas. Dan ini juga tadi merebus. Lutfi bener kata Lutfi, ini pasti harus lama banget. Oke, ini tadi udah lama sekali tapi belum matang-matang. Oke, kita tunggu dulu ini airnya mendidih. Nanti kita akan masukkan lagi telurnya. Nah, sambil menunggu, kita akan percobaan lainnya. Percobaan lainnya adalah kita akan mengocok. Ya, ini ada satu telur lagi. Kita akan pecahkan dan kita akan coba dikocok. Biasa kan kalau telur yang lain tuh, nih kalau telur yang gagal tuh kalau itu dikocok tuh langsung menyatu antara kuning telur dan putih telurnya seperti ini. Oke, dan ini biasa langsung di dadar atau arak-arik. Nah, bagaimana dengan telur kura-kura? Bismillahirrahmanirrahim. Kocok Kita pecahin ya telur kuningnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, sekarang kita kocok ya, ini telur sulcata. Apakah hasilnya pun akan sama dengan telur sulcata goreng? Dan lihat deh, kuningnya nggak bisa nyatu dan putihnya nggak bisa nyatu tuh. Lihatin nggak? Nah, tuh. Nggak nyatu. Oke, sip. Nggak nyatu tuh antara itunya kuning dan putihnya tuh nggak nyatu tetap. Sambil kita masukkan juga yang buat direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Oke. Tuh, putihnya nggak nyatu. nggak bisa dibalik. Ini gimana sih? Lihat si putihnya nggak nyatu. Tuh. Oke, sementara yang ini masih belum juga. Tuh, belum matang guys. Lihat deh guys. Ini sudah 2 menit. Tetap gak matang. Dalamnya masih kelihatan kan belum matang. Oke, kita simpan lagi sana. Dan ini sudah selesai kayaknya. Ini aneh banget sumpah. Ini telur sulcata, apa namanya bahasa kerennya, bukan arak-arik, omelet telur kura-kura sulcata. Dan kita masih menunggu. Ini sudah 3 menit lebih, masih belum matang loh guys. Masih belum matang loh ya. Hah, gak matang-matang. Biarin aja dulu deh. Jadi disimpulkan kayaknya sih si kuning telurnya itu benar-benar dilindungi dengan maksimal oleh si putih telurnya. Wow. Sampai ketika keluar. Kita tunggu, waktu sudah 4 menit. Ini sudah ditambahkan berarti ya. Dari yang sebelumnya kurang lebih 15 menit katanya sih, lebih ya? Lebih 20 menitan. Ini hampir setengah jam untuk merebus telur sulcata. A few inches later. Lutfi! Guys, matang nih guys. Tapi gara-gara emang ini sih, gara-gara tadi kita pecahin. Kok nggak dipecahin nggak tahu tuh. Tapi ini matang sih. Oke. Matang. Perlu waktu 40 menit untuk merebus telur kura-kura sulcata. Wow. Oke. Ini pun belum matang banget. Ini pun belum matang banget guys. Masih banyak lendir-lendirnya. Oke. Kita cobain ya. Ini entah namanya ini omelet atau scramble egg ya. Ini tadi kita sudah coba yang digoreng. Sekarang saatnya kita akan lihat yang sudah tadi di kocok-kocok. Diam. Pi, coba Pi.
Gue sih muntahin. Tapi nggak enak. Nggak. Ini karena kayaknya si itunya tuh menyatu. April sini lo. Ayo. Apa? Kok jadi nggak enak ya? Rasanya kayak anjing gitu. Jauh banget rasanya antara yang digoreng tadi padet, terus ini nggak enak apa enggak? Ya aneh banget ini. Reza sini Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Gosong ya? Enggak gosong. Nggak enak ya? Nggak enak ya? Ternyata Sakti, Ipal. Sekarang mintanya kalian makannya bertiga bareng-bareng sini. Bersiap. 1, dekat lagi. 2, 3. Diam di sini, Andri. Gimana? kayak nyoran pasir. Gak enak ya? Beda banget sama yang tadi kan? Beda, Pak. Itu udah mutain ke sana. Guys, berarti yang telur diorak aneh banget loh, antara yang digoreng terus yang diorak-arik itu rasanya jauh beda banget. Kalau yang digoreng itu masih oke, enak banget. Nah sekarang sini Pak Imam nih. Yang lainnya juga sini. Terakhir nih, ini terakhir. Jadi yang telur sulcata itu ada 3. 1 kita goreng, telur ceplok. Kalau telur ceplok enak ya, setuju ya, telur ceplok enak. Tapi yang diorak-orik, Rasanya gimana ya Pak jadi? Kayak pasir. pasti pakai pertama. Terus sampai muntah lu ya. Jelek. Nah ini, berarti nah itu sekarang ini Pak telur Imam. rebus. Dan ini pun belum matang-matang nih. Ini udah sampai 40 menit lebih belum matang-matang. Ini nih, ini yang direbus ya. Oke. Jangan Pak itu Pak. Gue coba pertama ya. Kuningnya aja, yang putihnya sih gue nggak berani. Ini kuning telurnya doang. Biar semakin tahu. Biar makin dekat. Yang banyak sih. Sedikit banget tuh, bewok. Yang banyak. Itu yang pertama tadi. Ini kalau Oke. Bener. Enak kan? Tuh, si Ipal nambah berarti enak. Pak Imam sini. Terakhir. Semuanya. Ini si April. Aja nih. Beneran Pak Imam? ya dulu tuh. Ini namanya survival. Apa? Survivor. Enak. People. Kalau orang yang suka makan telur, itu seperti kayak apa ya? Enggak, kayak telur ayam kampung gitu loh. Enggak terlalu ada bedanya sih. Tapi Sama aja. kalau Gimana putihnya putih? putihnya, kok kuningnya enak juga kan? Sama enak. Oke. Sok banget. Ya Allah langsung terpatahkan. Tapi yang jelas ini mirip sama telur yang digoreng tadi ya? Awal. Sama yang digoreng mirip. Oke, jadi yang diceplok ini mirip. Jadi intinya adalah kayaknya kuning telurnya itu kalau utuh dimasaknya enak. Tapi kalau diacak-acak itu aneh banget ya. Ini karena disatuin sama yang putihnya. Jadi kalau menyatu dengan putihnya amis banget jadi kayaknya yang putihnya yang amis banget ya. Iya. Yaudah guys, gitu aja. Ini berantakan banget tuh lihat. Oke. Ini nanti akan dimakan juga, nggak akan dibuang, ini akan dimakan ya. Jadi kesimpulannya di antara telur-telur yang kita coba hari ini yang paling enak adalah ayam cemani. Kura-kura itu berbeda spesies karena itu unggas dan itu reptil. Jadi emang beda.
Oke guys, ini sekali lagi ya, bukan mau iseng-iseng aja, tapi karena biasanya telur yang gagal itu, yang pecah maksudnya, walaupun fertil itu nggak akan jadi. Kecuali nanti kita ada yang 4 itu yang kasih lilin, kita coba perkembangannya seperti apa. Tapi kalau yang pecah dan sudah bocor gitu, biasanya Lutfi buang. Karena kalau kita masukin ke inkubator, akan menimbulkan penyakit dan juga bocor dan juga nimbulin ada binatang-binatang dan merusak telur-telur yang lain. Jadi ini supaya tidak mubazir dan jadi ilmu. Oke, nggak usah dicontoh, cukup kita aja yang ngerasain. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum.